Gus, ilmu itu kan membingungkan. Semakin dipelajari, kita semakin merasa fakir. Kesimpulannya langsung ilmu itu membingungkan. Iya. Kita menurut saya jangan menurut. Tapi ilmu itu juga paradoks. Semakin dipelajari, kita semakin tahu, semakin ingin membaca, tapi kadang kita juga merasa takut dengan ilmu itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu hal yang wajar, Gus? Oh iya, bagus. Terus, Gus, untuk saat ini ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Orang yang berilmu dibuat salah dan disalahgunakan. Pertanyaannya adalah supaya orang yang benar itu tetap benar walaupun disalahkan dan disalahgunakan, guidance-nya itu apa, Gus? Karena semakin kesini banyak yang nggak berilmu ngaku berilmu, yang berilmu disalahkan dan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu kesimpulannya agak jelas itu. Tahu-tahu. Ilmu itu menyenangkan bukan membingungkan. Enggak, itu maksudnya gimana? Kok tahu-tahu ilmu itu gimana tadi? Membingungkan. Misalnya ilmu tentang apa? Biasanya orang semakin ngerti IT itu semakin banyak disalahkan, disalahgunakan. Jadinya banyak orang yang justru berilmu itu takut untuk muncul ke permukaan. Padahal itu justru ya dibutuhkan. Makanya ilmu itu membingungkan. Dia semakin dipelajari, kita semakin fakir, semakin merasa fakir ilmu, tapi kita juga semakin ingin tahu, semakin banyak membaca. Makanya menurut saya ilmu itu membingungkan. Semakin dibaca kita semakin bingung, tapi semakin pengen tambah ngerti. Dan semakin ngerti, kita semakin fakir ilmu. Kan bingung nih Gus. Oh ya bagus lah kalau ada yang bingung bagus lah. Ya semoga bingungnya Anda tetap bingung. Jangan ngajak saya bingung. Gini ya, jadi kalau misalnya IT atau teknologi apapun, Islam datang itu kan ngatur ketentuan efek ya. Misalnya mudahnya komunikasi bagi orang yang soleh mungkin terus dipakai ngaji, dipakai kebaikan, dipakai menjaga NKRI. Bagi yang tidak baik, dipakai alat selingkuh, alat memecah belah bangsa, dipakai alat adu domba. Jadi Islam datang ya sudah ketentuannya, yang dipakai maslahat itu halal, yang dipakai madarat itu haram. Islam hanya ngajari itu, tapi bahwa penemunya yang menjadikan semuanya mudah. Dulu kita nelpon hanya dengar suara, sekarang pakai bisa tatap muka. Itu dianggap ilmu yang objektif, belum punya akibat. Nah nanti akibatnya tadi kalau nelpon yang yang kelihatan wajahnya, apa namanya istilahnya itu, video call. Kalau kamu sama guru kamu, sama ibu kamu ya ibadah. Jadi kalau sama selingkuhan kamu ya dosa kan gitu. Islam hanya membahas itu, tapi nanti ya kan memang hukumnya hanya itu kan. Kalau dipakai positif ya bagus, kalau dipakai negatif ya buruk. Nah Islam tidak boleh terus disalahkan. Ini akibat teknologi maka orang mudah selingkuh. Sebelum ada teknologi yang selingkuh juga sudah banyak. Sekarang ngaji gampang karena ada telekonferensi gini-gini. Mulai dulu yang suka ngaji, yang ngaji gampang karena kadang kiai ya tetangganya. Nggak jauh-jauh juga banyak orang bener. Jadi ini kan urusan niat. Meskipun semuanya mudah, kalau nggak ada niat juga susah. Tapi saya kecewa dengan Anda karena mengatakan ilmu membingungkan. Ini saya. Tapi ya bagus lah. Orang jujur itu bagus. Hanya karena beliau bingung, yang aku bingung kan bagus. Jadi nilainya dijujur tadi. Tapi seandainya saya sebagai ilmu itu nggak terima diberi status membingungkan tadi itu. Tapi kalau kita yang ngaji tauhid, ngaji hikmahnya Allah. Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas, itu bagus. Bagusnya begini, kalau di bab ibadah pemalas itu buruk. Tapi kalau andaikan Anda ditakdir punya kemampuan ahli nuklir, terus Anda tidak pemalas, setiap hari bikin nuklir yang paling dahsyat. Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, suatu saat bikin yang se-Asia, lama-lama bikin yang seluruh
dunia. Lama-lama saking cerdasnya, pertama butuh bahan besar, lama-lama hanya kecil, ribet kan, barokahnya pemalas, ngantor, baca koran, ngantor, ngerumpi, sehingga yang bagian nangani nuklir itu udah pinter-pinter banget. Itu bahaya tuh kalau pinter banget itu, karena efeknya itu. Sama sekarang kan ada kacamata pinter beda. Itu kan ketemu orang bisa merekam kan, semua privat orang bisa ribet kan. Nah agama itu ngatur yang halal ya biar halal. Misalnya begini ya, ada orang ke Mars atau ke bulan, kita katakan pinter dalam konteks menjelajah alam. Tapi kalau dibalik, rakyatnya miskin butuh makan, kemudian itu untuk biaya ke bulan, itu bodoh apa pinter? Membiarkan masyarakatnya lapar karena biayanya dipakai naik ke bulan, itu pinter apa bodoh? Tapi dari tidak tahu tentang bulan menjadi tahu, pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kebutuhannya makan kok malah naik ke bulan, pinter apa bodoh? Ya saya juga bingung kayak Anda kalau nggak apa-apa ya memang ilmu ada sisi membingungkannya ya nggak apa-apa lah, bingung-bingung dikit nggak apa-apa, tapi ya itu kira-kira sudah bingungnya tambah.